Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Giri Rudolf dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial di Special Talk kita malam hari ini dengan tema menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Dan tema kita pada malam hari ini sesuai dengan visi misi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan seperti apa, bagaimana menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Sudah hadir di studio dua narasumber kita dan satu narasumber yang akan lewat via telekonferensi, dan di studio sudah ada Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Marianus Maukuru dan juga Bapak Ketua Koalisi Kependudukan NTT Profesor Igusti Bagus Arjana. Selamat malam. Selamat malam Mas Giri, selamat malam para pemirsa ABET TV di mana saja berada. Iya, baik. Dan pemirsa, langsung saja tanpa menunggu lama, kita langsung untuk mengetahui seperti apa sih menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan dan permasalahan-permasalahan apa atau kendala-kendala dan kebijakan apa saja dari BKKBN Provinsi NTT untuk menjadikan keluarga sebagai titik sentral dari pembangunan. Dan bersama saya sudah ada langsung Bapak Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Marianus Maukuru. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mas Giri, selamat malam para pemirsa ABET TV di mana saja berada. Iya, Bapak, langsung Pak ya, pertanyaan pertama Pak ya. Bapak, apa sebenarnya hakikat dan tujuan utama dari program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana, yang untuk keluarga baik dari aspek kesehatan ibu, anak, pendidikan, ekonomi, serta manfaatnya untuk bangsa dan negara, Pak? Baik, terima kasih. Untuk menjawab itu saya mengawali dengan pengertian tentang keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, ayah, ibu, dan anak-anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Keluarga merupakan unit terkecil itu sebagai tempat pertama dan utama untuk membangun karakter anak bangsa, untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua sebagai tempat pertama dan utama, sehingga karena keluarga memiliki posisi yang sangat strategi tersebut, karena semua harus berasal dari keluarga, maka keluarga itu kita harus jadikan sebagai titik sentral pembangunan. Jika keluarga itu baik, maka dia akan menghasilkan apa saja yang lebih besar, itu pasti baik. Nah, untuk itu keluarga itu perlu dibangun. Kita sebut dengan pembangunan keluarga, tadi ada kata Bangga Kencana, itu merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Apa itu pembangunan keluarga? Pembangunan keluarga adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam lingkungan yang sehat. Itu definisi atau per Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Nah, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang berkualitas dalam lingkungan yang sehat, itu merupakan suatu proses yang tidak bisa kita atau tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Proses itu harus melalui sebuah perencanaan keluarga yang matang, mulai dari kapan orang menyelesaikan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan, orang nanti merencanakan lanjutannya adalah kapan dia mendapat atau mencari, mendapatkan, dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sebagai penopang untuk hidup. Setelah dia mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sebagai sumber kehidupan, baru dia merencanakan tahap berikutnya adalah merencanakan untuk berkeluarga, menikah. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan keluarga berencana, itu adalah keluarga yang memiliki perencanaan kehidupan mulai dari 3 aspek ini. Dari kapan seseorang itu mulai merencanakan menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya, terus kemudian dia mencari dan mendapatkan bahkan menciptakan pekerjaan, baru dia mulai merencanakan untuk menikah. Itulah keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu tidak bermaksud untuk membatasi kelahiran, tetapi keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur
Yang pertama jarak kelahiran, dan merencanakan sebagaimana yang tadi saya gambarkan. Jadi tentu semua keluarga atau setiap insan yang ingin membentuk keluarga, itu harapannya untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas sebagaimana yang tadi saya sampaikan definisi pembangunan keluarga itu. Nah, kalau misalnya itu yang dituju, maka memang harus direncanakan dengan baik. Nah, kalau misalnya contoh, kalau kita punya kemampuan ekonomi itu terbatas, maka kita juga harus merencanakan kira-kira berapa jumlah anak ideal untuk disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga anak-anak bisa diperhatikan mulai dari aspek tumbuh kembangnya, sehingga tidak boleh terjadi gizi buruk dan stunting. Terus kemudian pendidikannya itu harus diperhatikan, dan itu merupakan bagian dari hak asasi anak yang dipenuhi oleh orang tua. Nah, sehingga ini betul-betul harus diperhatikan. Selain itu, kita harus merencanakan sesuai dengan kemampuan kesehatan reproduksi kaum perempuan, ibu terutama. Karena seorang ibu itu pada saat hamil, pada saat melahirkan, dan pada saat nifas, itu mengeluarkan darah yang cukup banyak. Oleh karena itu, dia setelah hamil, melahirkan, itu diberikan ruang 3-5 tahun, baru boleh hamil lagi. Waktu itu untuk apa? Dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan reproduksi pasca persalinan, sehingga tidak boleh terjadi kematian pada ibu dan bayi. Nah, untuk kasus-kasus itu, misalnya gizi buruk, stunting, kita di NTT itu urutan 1 tertinggi. Nah, kalau misalnya KB itu gagal, katakan orang tidak merencanakan keluarga dengan baik, ya berarti gizi buruk dan stunting tidak bisa kita atasi. Begitupun kematian ibu dan bayi di NTT itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Lalu kemudian merujuk juga atau sampai pada kemiskinan. Kemiskinan untuk menentukan seseorang miskin atau tidak, itu terkait atau tergantung dari garis kemiskinan yang sudah ditentukan oleh untuk sebuah negara atau sebuah daerah. Nah, garis kemiskinan ini ditentukan lalu dikorelasikan dengan berapa jumlah anggota keluarga yang ada di dalam satu keluarga. Misalnya kita NTT sekarang, kalau saya tidak salah itu garis kemiskinan satu orang 400.005 rupiah kalau saya tidak salah. Berarti 1 bulan itu 1 orang anggota keluarga harus menggunakan dana sebesar atau uang sebesar 405 rupiah itu untuk makan dan non makan. Kalau misalnya dia tidak menggunakan sebesar itu, maka dia dinyatakan miskin. Nah, sekarang kita kaitkan, kalau misalnya di NTT itu jumlah rata-rata anggota keluarga dari 5,81 naik menjadi 5,82 di terakhir. Ya kita taruhlah 6. Berarti di dalam satu keluarga harus punya pendapatan minimal itu 405 rupiah kali 6 orang. Dan itu dia harus pakai habis, baik untuk kebutuhan makan maupun non makan. Kalau itu terpenuhi, maka mereka dinyatakan tidak miskin. Tapi begitu tidak menggunakan uang sebesar itu, maka mereka dinyatakan miskin semua. Nah, oleh karena itu memang secara ekonomi jumlah anggota keluarga harus disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan ekonomi keluarga. Kalau tidak, kita miskin. Dan NTT jumlah kemiskinan, saya lihat data terakhir per September 2019 itu 20,62%. Tetapi per Maret 2020 itu dia naik menjadi 20,90%. Itu angka tertinggi selama ini, Pak? Tertinggi ketiga dari seluruh Indonesia. Jadi kita di bawah Papua dan Papua Barat. Jadi kita termiskin ketiga dari 33 provinsi. Nah, sehingga tujuan dari program keluarga berencana ini atau bangga kencana ini, kami memandang itu sebagai hulu. Kalau misalnya itu dikendalikan, maka dia sukses, maka banyak indikator dari sektor-sektor pembangunan lain itu bisa jadi baik. Tetapi kalau misalnya kita tidak berhasil dalam program ini, maka indikator sektor lain seperti pendidikan, rata-rata lama sekolah bisa lebih rendah, kesehatan dari kesehatan ibu dan anak dan umur harapan hidup bisa kematian ibu dan bayi tinggi, rata-rata umur harapan hidup bisa rendah, terus
Tadi gizi buruk dan stunting, kemudian kemiskinan juga yang menjadi tinggi. Jadi kurang lebih korelasinya seperti itu. Sehingga kebijakan kita di BKKBN adalah bagaimana kami terus mengkampanyekan, mengajak supaya seluruh masyarakat memahami dan menerima program Bangga Kencana sebagai sebuah kebutuhan keluarga. Kalau itu dijadikan sebagai kebutuhan keluarga, kita yakin bahwa indikator yang tadi saya sampaikan, misalnya gizi buruk, stunting, dan apa itu bisa dikurangi. Nah, kalau terkait dengan stunting, kami BKKBN itu bukan mengatasi, tapi kami pada upaya preventif. Jadi kita mengajak supaya keluarga merencanakan jarak kehamilannya, jumlah anaknya, supaya bisa sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga untuk memberikan asupan gizi sejak dari dalam kandungan. Jadi itu dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun itu yang kita sebut dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu masa yang menentukan seorang anak apakah dia stunting atau tidak. Kalau dia stunting berarti orangnya pendek, otaknya juga kosong. Kalau saya sampaikan pakai bahasa sederhana, ya stunting itu sebetulnya orang yang pendek ototnya, pendek otaknya sebetulnya. Ya karena apa? Karena stunting itu sebetulnya orang yang pendek pada usia 2 tahun itu tinggi badannya tidak sebanding dengan anak seusianya. Faktor penyebab utama adalah kurang gizi. Kurang gizi itu kita harus kaitkan dengan penghasilan keluarga. Banyak keluarga sedikit, anak banyak, ya pasti kemungkinan besar gizi buruk dan stunting itu pasti tinggi. Baik Pak, Pak kita ke Profesor Gusti Bagus Sarjana dulu Pak. Pak, dari Ketua Koalisi Kependudukan NTT sendiri melihat hal tersebut Pak. Menurut kajian dari Koalisi Kependudukan NTT, apa sih sebenarnya Pak penyebab masalah-masalah tersebut? Ya baik, selamat malam untuk Indonesia AEBTP dimanapun saja berada. Salam sehat. Mudah-mudahan kita terus tetap bangkit dan mampu melawan binatang yang sangat kecil ini, makhluk kronik yang disebut corona yang tidak kelihatan itu. Bagaimana kita melihat bahwa bangsa Indonesia sudah 75 tahun, kemudian NTT sudah 69 tahun ya. Itu kalau dilihat dari usia dalam perspektif manusia itu sudah masuk lansia. Tetapi sebagai bagian dari bangsa termasuk NTT itu terus akan berkembang, tidak tahu sampai berapa usianya nanti, ratusan tahun tentu bangsa Indonesia ini dan termasuk kita di NTT. Nah, kenapa masih ada masalah-masalah yang dari segi kemiskinan, kemudian kurang gizi, angka kematian tinggi. Itu kenapa kita di NTT masih tergolong tinggi dibanding rata-rata nasional. Kemudian ada IPM juga, indikator pembangunan manusia. IPM itu indeks pembangunan manusia, yang di dalamnya ada 3 komponen besar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita berada di sedang-sedang saja, mungkin sedang-sedang yang dekat ke bawah juga. Nah, kenapa ini terjadi? Yaitu karena pertama, kita belum begitu berhasil membangun, baik membangun masyarakat secara keseluruhan, termasuk membangun keluarga. Sehingga sekarang visi misi Pak Gubernur NTT bangkit, NTT sejahtera, kemudian dikaitkan dengan Pak Kepala Perwakilan tadi bilang fokusnya itu adalah keluarga. Itu benar, sebab sejak tahun 2000-an di Indonesia dipopulerkan apa yang disebut dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Itu untuk mengimbangi di lingkungan sudah ada pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, untuk pembangunan berwawasan kependudukan ini sentralnya, titik pusatnya atau fokusnya itu adalah penduduk. Nah, sekarang
ikon BKKBN yang dipopulerkan oleh Pak Kepala Kepala BKKBN yang baru sekarang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan keluarga dan perkembangan kedudukan dan pembangunan keluarga, sehingga waktu itu populer dengan singkatan KKBPK. Nah, tetapi setelah ada pergantian pimpinan di tingkat pusat di bawah Pak Dr. Hasto Wardoyo ini, akhirnya populer sekarang lah brandingnya BKKBN itu, logonya juga berubah dan motonya itu adalah Bangga Kencana. Apa Bangga Kencana itu? Pembangunan keluarga, kedudukan, dan keluarga berencana. Tetapi arti kata Bangga Kencana itu bangga, berarti perasaan kita paling tingkat paling atas, paling tidak ada susahnya begitu ya, bangga terhadap sesuatu. Nah, kencana itu apa? Emas. Kencana itu emas, karena dulu ada cerita kereta kencana, ada kereta yang bukan dari emas. Nah, bangga kencana apa? Bangga terhadap emas. Emasnya itu apa? Semua capaian pembangunan yang kalau kita ukur menjadi indikator pembangunan di NTT. Itu yang harus ditingkatkan. Nah, sekarang tadi Pak Kapra bilang itu fokusnya keluarga, dari pembangunan perluasan kependudukan, ya intinya itu adalah keluarga. Nah, kalau pendudukan secara massal, ya bisa sebagai masyarakat, warga negara, apa semua. Tapi begitu dilihat titiknya adalah fokusnya adalah keluarga, jadi keluarga yang menjadi ini. Karena kalau keluarga masih banyak yang hidup miskin, itu sulit untuk dibangun gitu. Nah, bagaimana membangun mereka supaya jangan miskin? Nah, itulah yang harus dicari strateginya oleh para pejabat membuat keputusan di NTT untuk membangun keluarga di NTT supaya bisa lebih sejahtera, meningkat. Nah, kalau kita pakai indikator IPM, ya pendidikannya lebih bagus, kesehatannya terus lebih baik, angka kematian rendah, kemudian tingkat ekonomi, pendapatan juga baik. Ini yang kita bangun. Nah, ini yang kita masih kurang. Makanya harus betul-betul didukung melalui apa yang digariskan oleh BKKBN untuk mendukung visi dan misi Pak Gubernur NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Jadi dibangkitkan keluarga-keluarga itu untuk bisa secara mandiri membangun dirinya supaya dia hidup lebih sejahtera. Kalau lebih sejahtera artinya apa? Tercukupi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar jangan dilihat tiga itu zaman dulu, 3 sandang, pangan, papan. Kuno itu. Sekarang zaman now, 1, 2, 3 sandang, pangan, papan, harus keempatnya itu pendidikan, kelimanya kesehatan, keenamnya ekonomi. Inilah yang harus dibangun. Jadi konsep-konsep saya yakin masih banyak itu bangun kebutuhan dasar manusia itu apa? 3, sandang, pangan, papan. Itu dulu. Itu zaman kolonial. Sekarang zaman milenial. Sebab kalau pendidikannya kita tidak bangun, kesehatannya kita tidak bangun, angka kematian terus tinggi, ekonominya apalagi kelerengan. Nah, nanti kalau bicara ekonomi, udah ada poin-poin berikutnya, baru saya akan fokus nanti ekonomi. Saya kira itu yang perlu ya. Baik. Dialog topik menarik malam hari ini menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama Gary dan kita akan langsung menyapa Bapak Haji Abdul Makarim, Abdul Qadir Makarim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Pak Haji. Bapak Haji, saat ini kita sedang berbicara mengenai keluarga sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Ini sekarang bersama Giri sudah ada
Bapak Kepala BKKBN Provinsi NTT, dan Bapak Ketua Koalisi Kependudukan NTT. Mungkin Bapak Haji Giri langsung memberikan pertanyaan kepada Pak Abdul Qadir Makarim. Bapak, dari pandangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam artian agama Muslim terhadap program pembangunan keluarga berencana atau disingkat Bangga Kencana, sebuah program dari BKKBN Provinsi NTT, terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat saat ini, bagaimana Bapak pandangan dari Majelis Ulama Indonesia sendiri? Jadi MUI Provinsi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung sepenuhnya program keluarga berencana nasional, karena memang penduduk Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur sangat berkembang pesat sekali, dan itu agak menyulitkan kita dalam pemerataan dalam pembangunan, karena penduduk banyak tapi mungkin hasilnya sedikit, tentunya akan mengurangi posisi ada orang-orang tertentu gitu. Sehingga memang program keluarga berencana ini harus didukung penuh oleh kita sekalian, oleh bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, saya kira dari segi agama saya kira tidak sangat mendukung program keluarga berencana, ya. Karena memang kalau anak terlalu banyak untuk memberi makannya pasti susah, karena itu akan menyulitkan dalam pemberian makanan, kemudian makanan bergizi maksud saya, dan kemudian mungkin pakaian dan sebagainya. Jadi kalau kita merencanakan anak dengan baik, tentunya semua akan bahagia sesuai dengan tujuan daripada program keluarga berencana itu sendiri. Kalau memang pembangunan Nusa Tenggara Timur menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, tentunya keluarga itu harus diperhatikan. Dan untuk itu masyarakat juga supaya mendukung program keluarga berencana ini, dan kita harapkan supaya kalau istilah dulu makin banyak anak makin banyak rezeki, saya kira itu tidak bisa dipertahankan lagi, ya, karena memang kalau kita mendukung keluarga berencana berarti kita mendukung keluarga yang sejahtera, dan kita mendukung juga keluarga yang betul-betul bisa memberikan hidup dan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya. Pak, terkait dengan tadi menyangkut dengan hakikat dan tujuan utama dari program Bangga Kencana, sebenarnya kebijakan apa saja Pak dari BKKBN untuk mewujudkan tujuan dari program Bangga Kencana tersebut dapat berjalan? Baik, untuk mewujudkan tujuan daripada program Bangga Kencana itu kami ada kebijakan. Yang pertama dari programnya itu ada 3 program besar. Sebagaimana tadi saya katakan, pembangunan keluarga, terus kependudukan, terus keluarga berencana. Nah, dari aspek kependudukan kita melihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di NTT, kalau kita melihat sesuai dengan data hasil sensus penduduk tahun 2010, maka laju pertumbuhan penduduk NTT itu tinggi, itu 2,07%. Sekarang saya belum dapat lagi data, tapi kita harapkan data hasil penduduk tahun 2020 sudah keluar untuk kita coba. Nah, hal itu dipicu oleh apa? Ada 3 variabel. 1, variabel kelahiran. 2, variabel kematian. 3, variabel migrasi. Nah, setelah para pakar termasuk Prof. Arjana bersama teman-teman, terus dengan teman-teman dari BPS mengkaji, ternyata laju pertumbuhan penduduk itu dari tahun 2000 itu hanya 1,63 kalau saya tidak salah, 63%. Dia naik menjadi 2,07% pada 2010. Nah, setelah dikaji variabel mana yang dominan mempengaruhi, ternyata kematian ya memang ditekan karena pembangunan bidang kesehatan semakin maju. Tetapi variabel migrasi ternyata dia net migration-nya atau migrasi net itu 0, artinya penduduk NTT yang pindah keluar dan penduduk dari luar yang masuk ke NTT itu jumlahnya sama. Sehingga
yang masuk kurang yang keluar itu sama dengan 0. Nah kalau itu pertanyaannya, dari 6,3%, 1,63% pada tahun 2000 naik menjadi 2,07% pada tahun 2010, variabel mana yang dominan? Ternyata dikaji variabel kelahiran. Nah, kelahiran itu ditunjukkan dengan angka kelahiran total atau total fertility rate NTT itu tertinggi di Indonesia. Sesuai hasil SDKI 2017, kita berada pada 3,4 anak beruntung subur. Artinya rata-rata satu orang wanita usia subur memiliki kemampuan untuk melahirkan anak sebanyak 3,4. Nah, wanita usia subur itu dihitung dari wanita 15-49 tahun, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Artinya kita asumsikan bahwa anak-anak kita yang masih sekolah, yang usia 15, masih berada di SMA, terus kemudian mahasiswa, ya asumsikan mereka ini juga punya kemampuan sudah melahirkan. Sehingga kalau kita hitung real keluarga atau perempuan yang sudah menikah, itu kita lihat mungkin di NTT itu rata satu keluarga itu memiliki anak 5-6. Nah, di kabupaten lain itu bahkan sampai 8. Ya. Nah, TFR yang tinggi ini sesuai dengan hasil Susenas 2019 dengan hasil SKAP 2019 itu dia turun sedikit menjadi 3,27 anak beruntung subur. Yang masih tertinggi sekali itu di Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Itu hampir 4,5 Sabang. Nah, karena kelahiran tinggi, maka kebijakan kita harus mengarah pada bagaimana kita mengkampanyekan supaya orang mengikuti keluarga berencana. Jadi menggunakan kontrasepsi sebagai media untuk mendukung apa yang telah direncanakan oleh keluarga. So, kalau misalnya tanpa itu nanti kelahiran akan terus tinggi dan akibatnya tadi pertumbuhan tinggi, terus kemudian ke IPM tadi rata-rata sekolah itu di NTT hanya 7,55 tahun, padahal harapan lama sekolah itu 13 tahun lebih. Artinya harapan kita sudah mesti perguruan tinggi tingkat 1 atau mau masuk tingkat 2. Tetapi faktanya baru SMP kelas 2. Kenapa? Karena banyak penduduk atau banyak anak-anak, banyak yang tidak sekolah. Tidak sekolah kenapa? Pertanyaan lanjutan. Ya mungkin keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, kayaknya lebih tinggi. Nah, terus kemudian kenapa dia tidak mampu? Karena pendapatan keluarga rendah. Nah, makanya itu yang saya katakan tadi harus direncanakan, itu kebijakan. Nah, untuk keluarga berencana ini kita di NTT kami punya kebijakan. Yang pertama, kami terus melakukan revolusi advokasi dan KID. Advokasi itu kepada para pembuat kebijakan, pemerintah dan stakeholder lainnya, supaya pemerintah daerah harus menjadikan program Bank Kencana sebagai prioritas pembangunan daerah. Kalau tidak, maka sulit. Itu satu. Terus yang kedua, KIE sasarannya itu kepada masyarakat. Nah, kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya dia paham bahwa ternyata keluarga berencana itu punya tujuan seperti ini, karena masih ada yang berkembang atau dalam mindset masyarakat kita seolah-olah bahwa KB itu untuk membatasi kelahiran. Kita tidak membatasi, tapi merencanakan dan mengatur jarak. Itu sebetulnya hakikatnya. Terus kemudian kebijakan yang berikut untuk penggunaan kontrasepsi, karena kita wilayah ini cukup luas, daerah kepulauan ada secara geografis tidak gampang. Terus kemudian kami punya petugas lapangan juga terbatas, jumlah desa itu ada 3.300-an, PLKB kami hanya 500 lebih. Jadi satu PLKB harus membina sekitar 7 desa, itu cukup berat. Sehingga kebijakan kita mengarah pada menggunakan kontrasepsi jangka panjang yang jaraknya 3 tahun. Memang harapan kita seperti itu. Terus yang berikut, kebijakan kita adalah pada remaja. Karena total fertility yang tadi tinggi, terus kemudian stunting gizi buruk juga yang tinggi tadi, kematian juga tinggi, juga dikontribusikan oleh kehamilan di kalangan remaja. Nah, kita di NTT ini kehamilan di kalangan remaja itu 27/1000. Artinya
setiap 1.000 anak perempuan wanita anak perempuan usia 15-19 tahun itu terdapat 27 akun. Kalau mereka misalnya 700.000 di NTT, 700.000 bagi 1.000 kali 27 kurang lebih 18.000 yang hamil setiap tahun di usia 15 sampai 19 tahun. Nah ini terlalu mudah, berbahaya, ikut memberikan kontribusi terhadap kematian ibu karena seorang perempuan yang melakukan hubungan seks itu di bawah 19 tahun itu potensial untuk potensial untuk terpapar kanker serviks leher rahim. Dan di NTT ini kebanyakan ibu juga mengalami kanker serviks atau leher rahim itu. Karena apa? Karena nikah dini. Nah ini ke depan ini juga kita sudah mulai kaji, analisis di beberapa kabupaten yang kalau kami datang melihat anaknya sudah sekian, terus kemudian usia ibunya sekian, kita tarik ke belakang, data anak pertama kan berarti nikahnya di usia muda. Nah ini tentu risikonya besar. Nah, untuk itu kita memberikan pemahaman supaya mereka itu bisa melakukan IVA test ya, misalnya supaya bisa deteksi dini terhadap kemungkinan kanker leher rahim ini. Lalu kami juga punya kebijakan. Kampanye itu kampanye menghindari ibu harus terhindar dari 4 terlalu. Harus menghindari terlalu muda, tidak boleh terlalu muda hamil dan melahirkan, tidak boleh kurang dari 21 tahun, tidak boleh terlalu tua hamil dan melahirkan, tidak boleh hamil di atas 35 tahun. Karena itu risiko besar, risiko kematian ibu dan bayi itu besar. Terus tidak boleh terlalu dekat jaraknya, jarak minimal harus 3 tahun baru berhamil. Jadi kita tidak bilang stop di sini. Jarak yang penting 3 tahun ke atas baru berhamil. Supaya apa? Supaya pertama ibu punya waktu cukup untuk memulihkan kesehatan reproduksi pasca persalinan. Karena tadi saya katakan seorang perempuan kalau misalnya hamil, melahirkan, terus nifas itu dia mengeluarkan darah begitu banyak. Dia butuh waktu untuk pemulihan. Terus yang kedua, waktu untuk keluarga cukup untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Jadi asupan gizi buat anak itu perlu. Tapi kalau misalnya hamil, melahirkan, baru nifas habis 42 hari, 1,5 bulan hamil lagi, terus kemudian melahirkan 1 hari lagi. Akhirnya di dalam keluarga itu kita berharap tidak boleh ada 2 balita, cukup 1 balita, baru ada lagi. Yang sampai hamil 1, gendong 1, tarik 1, kan itu ya risikonya besar lah. Ya, seperti sekarang kita punya stunting masih tinggi tadi. Jadi itu ketiga. Terus terlalu yang keempat itu tidak boleh terlalu banyak hamil mereka. Kita berharap seorang perempuan itu cukup hamil 3 kali. Kenapa? Karena rahim seorang perempuan itu sebesar genggamannya ini, genggaman ibu itu sendiri. Jadi kalau misalnya hamil terlalu banyak, itu seperti balon dia menipis, nah itu bisa pecah dan kemudian bisa menyebabkan seorang ibu bisa meninggal. Jadi itu kebijakan. Jadi sebetulnya soal pertumbuhan penduduk itu supaya kita tekan ya harus dari KB untuk supaya menekan dulu angka kelahiran tadi. Nah angka kelahiran itu dia akan berdampak juga pada penurunan gizi buruk, stunting, kemiskinan, terutama sekolah yang tadi sampaikan, terus kemudian harapan hidup itu di kesehatan, kemudian pengeluaran per kapita mungkin ya lebih baik supaya bisa sejahtera. Jadi harapan kita adalah bahwa sebuah keluarga itu anggota keluarganya harus semua sehat, semua cerdas, terus semua sejahtera. Dari bapak, mama dan anak-anak. Kalau begitu, maka itulah hakikat keluarga berencana yang sesungguhnya. Nah kalau misalnya keluarga-keluarga ini dia berada dalam kondisi seperti itu, maka kumpulan dari keluarga ini yang membawa sebuah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, internasional juga itu bisa maju IPM-nya, bisa meningkat IPM-nya. Jadi kebijakan kami yang kami lakukan seperti itu. Jadi kami jadikan remaja itu sebagai hulu dari program KB. Jadi sekarang kita gencar ada program genre namanya. Itu kami betul-betul memberikan pemahaman kepada remaja untuk harus merencanakan seluruh kehidupannya mulai dari sekarang. Kita berikan pemahaman mulai program genre. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan, ya ditambah lagi kolaborasi dengan semua pihak termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi terkait, kami BKKBN
kami selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan siapa saja untuk membangun masyarakat dan keluarga di NTT ini menuju keluarga sejahtera. Baik Pak. Pak, dalam implementasikan ke daerah-daerah kabupaten-kabupaten di NTT itu Pak, Ya. ada tidak Pak kendala-kendala yang berkaitan dengan khususnya sekarang era otonomi daerah nih? Oke. Ada kebijakan dari daerah sendiri yang mungkin bertentangan atau tidak Pak? Ya, jadi kendala itu datang dari dua aspek, dua sisi lah saya katakan. Yang pertama, dengan era otonomi daerah ini memang tidak mudah kita meyakinkan semua stakeholder. Kenapa? Karena tentu perspektif pimpinan daerah terhadap program ini bervariasi. Sehingga kami terus mengadvokasi supaya ini bisa berjalan. Indikasinya apa? Indikasi yang biasa kami pakai untuk mengukur, yang pertama kelembagaan. Kelembagaan tentang terkait program ini, apakah dia sendiri ataukah dia gabung. Ini tugas berat, kependudukan itu cukup berat, pembangunan keluarga cukup berat, KB cukup berat. Kalau dia gabung, berarti konsentrasi atau fokus untuk membangun ini tidak fokus. Itu satu. Yang kedua, ada dukungan anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing kabupaten kota di otonomi daerah. Ada yang anggarannya bagus, dia variatif. Ada yang memang ya kita harus terus memberikan advokasi. Terus yang ketiga, dukungan ketenagaan. Kalau tenaga ada yang mungkin kalau dia banyak, itu kita melihat bahwa ini tentu daerah mendukung program. Jadi tiga hal ini menjadi parameter untuk kami mengukur. Dan kalau kita bandingkan dengan era dulu, itu BKKBN itu sangat luar biasa di mana saja. Tapi di era sekarang kami provinsi, pusat itu kami hanya sebagai fasilitasi. Karena menurut amanat Undang-Undang 23 2024 itu program kependudukan dan keluarga berencana ini merupakan urusan wajib non pelayanan dasar di kabupaten kota. Jadi urusannya sudah diserahkan kepada kabupaten kota. Kami dari atasnya memfasilitasi. Nah, itu dari aspek otonomi daerah. Tapi ada juga hambatan, tantangan dari masyarakat sendiri yang masih punya pandangan variatif terhadap program ini. Misalnya istilah banyak anak banyak rezeki, terus nilai anak, kalau orang belum punya anak laki-laki, dia sudah punya perempuan jadi 4, 5, 6, dia cari terus, Tetap cari laki-laki. Karena dilihat dari aspek budaya, aspek ekonomi, aspek psikologis. Padahal untuk anak laki-laki itu atau perempuan biasanya tidak bisa dicari. Ya itu kan ada dia punya rumus-rumus kesehatannya, tergantung kromosom X dan Y tentu. Tapi saya tidak mau menjelaskan sini karena itu dokter lebih tahu sebetulnya. Kalau misalnya ada ibu itu kan ada kromosom XX, ya. Terus bapak itu kan XY. Kalau X-nya bapak dominan, ketemu X-nya mama jadi anak perempuan. Ya kita bagaimanapun sudah dapat anak laki-laki. Begitupun sebaliknya kalau misalnya XY-nya bapak dominan, ketemu X-nya mama jadi anak laki-laki. Kalau kita cari, tapi ada variabel lain yang tentu mempengaruhi, dan itu saya tidak punya untuk menjelaskan itu. Sebaiknya dokter medis yang menjelaskan itu lebih. Tapi intinya yang saya tahu bahwa kalau kita cari biasanya kalau sudah satu dominan itu agak susah. Jadi itu hambatan-hambatan, tetapi kami dari BKKBN kami tidak putus asa atau kami tidak menyerah. Kami terus mencari inovasi, terutama untuk mendukung visi misi baik nasional. Ada 7 program prioritas nasional tahun 2020-2024, terus kemudian visi misi Pak Gubernur, NTT bangkit, NTT sejahtera. Menurut kami, kalau bangkit itu dia harus mulai dari sumber daya manusia. Jadi orang kalau kita semua orang NTT itu pintar-pintar semua, cerdas semua, maka NTT bangkit. Nah untuk supaya bisa cerdas,
itu harus intervensi mulai sejak dalam kandungan. Jadi rencana kehamilannya diatur, ketika hamil harus diberikan asupan gizi kepada ibunya supaya ibu bisa masuk kepada janin selama 9 bulan 10 hari, terus kemudian lahir kasih asinya bagus karena ibunya dapat gizi bagus, asi eksklusif, terus asi 2 tahun. Nah itu yang kita sebut dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah tapi kalau misalnya KB-nya gagal, terus orang jaraknya terlalu dekat, ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi keluarga lemah lembut, ya berarti ini tidak bisa terpenuhi. Makanya SDM kita NTT ya saya rasa kita tertinggal. Seperti tadi rata tamu saya juga bisa lihat. Nah setelah dia pintar, terus kemudian mengatasi kemiskinan, nah baru bisa NTT itu sejahtera. Menurut kami. Jadi kami terus berupaya supaya anak-anak yang terlahir dari rahim seorang ibu, dia harus pintar atau cerdas dalam kandungan. Dalam kandungan, bukan sudah lahir dulu kita intervensi terlambat. Maka dia sampai 2 tahun itu dia punya pertumbuhan otak itu kan naik sangat tajam. Kalau dari 2 tahun ke 5 tahun dia naik tapi sudah landai, sudah akan mendatar. Nah sehingga program nasional yang menghendaki supaya 1000 HPK itu menjadi prioritas atau perhatian utama. Nah itu kita harus mulai dengan tindakan dari keluarga dan sejak dari dalam kandungan. Baik, kita ke Pak Prof. Arjana. Pak, bagaimana Pak pandangan dari Koalisi Kependudukan terhadap sandingan hubungan visi pemerintah dengan program dari BKKBN yang harus dimulai dari keluarga untuk percepatan pembangunan di NTT sendiri, Pak? Ya. Baik, memang untuk pembangunan tadi seperti saya katakan tadi fokus pada penduduk. Kemudian kalau penduduk kita uraikan ya intinya keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak atau bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau lengkap seperti itu. Inilah yang harus dibangun. Nah, konsep yang pembangunan kependudukan itu adalah pengendalian kuantitasnya, meningkatkan kualitasnya, kemudian mengarahkan mobilitas atau penataan mobilitas penduduknya. Nah, sekarang dari pengendalian, itu kata pengendalian itu harus dibaca semua penduduk bisa merencanakan jumlah keluarganya. So kalau jumlah tidak bisa dikendalikan, berarti nanti akan ada ketidakmampuan orang tua dalam keluarga itu untuk memenuhi hak-hak daripada anaknya yang lahir. Nah, sehingga logikanya sedikit anak yang direncanakan, orang tua akan lebih memiliki potensi untuk membangun keluarganya. Kalau suatu keluarga banyak tidak direncanakan, ini artinya jumlahnya tidak dikendalikan, maka akan terjadilah keluarga yang besar dengan banyak anak. Nah, kalau seperti ini, itu semua anak yang lahir di sana memiliki hak karena dia anak. Haknya apa? Pertama tadi pendidikan. Yang pendidikan yang bagaimana? Usia 6 sampai 18 tahun dia harus berada di sekolah. Kalau sebelum 4 sampai 6 tahun ya pendidikan anak usia dini. Tapi 6 sampai 18 tahun itu haknya anak harus ada di sekolah. Di mana? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 18 tahun. Nah, di sini harus orang tua merasa salah kalau orang tua tidak bisa memenuhi hak itu sebelum anak itu 18 tahun dia berhenti sekolah. Misalnya berhenti di SD kelas 1, 2, 3, di SMP kelas 1 atau kelas 2 berhenti, sudah tamat. Kemudian di SMA juga begitu, tidak tamat SMA dia sudah berhenti. Nah, itu hak anak itu tidak terpenuhi. Siapa yang tidak memenuhi? Orang tua. Karena apa? Karena faktor ekonominya tidak mendukung kalau anak itu tidak dikendalikan jumlahnya. Nah, jadi direncanakan keluarga itu melalui pengendalian secara nasional
secara daerah juga pengendalian jumlah penduduk. Dalam keluarga itu merencanakan keluarga, merencanakan jumlah anak. Makanya BKKBN gencar itu generasi berencana, generasi genre itu maksudnya apa? Supaya anak-anak yang nanti membentuk rumah tangga itu betul-betul bisa merencanakan jumlah anaknya. Semua kalau tidak bisa merencanakan. Nah inilah bahayanya kemiskinan itu kan terus terjadi. Karena anaknya, kalau pakai bahasa Kupang, anaknya subrengke-rengke, mau sekolah yang mana, mau beli pakaian, mau tidak bisa. Nah ini hal. Jadi kualitasnya dibangun melalui pendidikan, nah tentu juga kesehatan. Kemudian ekonominya itu harus dibangun. Nah nanti kalau masih ada waktu, nanti saya fokus di bagaimana membangun ekonomi keluarga di NTT. Jadi itulah kuantitasnya, dikenalikan, dibaca dalam keluarga, direncanakan jumlah anaknya gitu. Bukan membatas-batasi, bukan, direncanakan. Kalau segala sesuatu tidak direncanakan, nah itu nanti hasilnya kurang bagus. Nah, jadi perencanaan. Makanya negara-negara maju jumlah anak dalam tiap rumah tangga itu kecil saja. Makanya terus mereka menjadi negara maju. Nah, kalau negara berkembang masih banyak penduduk miskin, banyak penduduk tidak direncanakan kelahirannya, akhirnya terus menjadi negara berkembang, miskin, stunting dan lain sebagainya. Itu yang akan terus membayang-bayangi kehidupan keluarga itu. Sehingga mewujudkan NTT bangkit akan terkendala kalau seperti itu masih terjadi. Ada regulasi tidak Pak menurut dari Koalisi Kependudukan yang harus ditempuh oleh pemerintah provinsi bahkan di lintas sektor kota, pemerintah kota maupun kabupaten Pak? Iya, saya kira begini Pak Gubernur sudah dengan bijak dengan beliau meluncurkan visi dan misi NTT Bangkat NTT Sejahtera, tentu sudah memiliki instrumen-instrumen regulasi itu. Sekarang tinggal bagaimana pimpinan di tingkat bawah mampu menjabarkan itu semua sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, desa, sehingga ada yang itu harus diketahui. Misalnya seperti contoh pendidikan. Secara nasional memang baru ada undang-undang sampai 9 tahun gitu ya. Nah kalau 9 tahun ya berarti wajib belajar 9 tahun. Dulu 6 tahun, habis itu tingkatkan menjadi 9 tahun, itu berarti anak-anak baru hanya tamat SMP. Nah, tetapi inilah yang harus ada regulasinya. Bagaimana nanti supaya anak-anak itu dia bersekolah bisa 12 tahun. Artinya apa? Dia tamat SMA, tamat SMK, atau tamat madrasah aliyah, itu maksudnya itu. Nah, inilah harus didukung dengan regulasi. Regulasi dibuat oleh OPD terkait, kemudian para pengambil keputusan kepala daerah harus melaksanakan itu, dan kalau itu tidak, itu berarti capaian-capaian targetnya itu tidak tercapai. Ini adalah bentuk daripada tidak tercapai dan nanti mendukung visi Pak Gubernur NTT Bangkat NTT Sejahtera. Kalau orang miskin tidak bisa dia sejahtera karena ya itu tadi anaknya berbeda. Tapi kalau direncanakan, dia bisa membangun. Gitu. Tapi semua itu ekonominya harus dibangun. Nah, membangun ekonomi di NTT apa? Sederhana saja. Bagi yang tinggal di pinggir pantai, yang nelayan. Nah, sekarang kita evaluasi, sudah berapa banyakkah penduduk NTT, keluarga NTT yang tinggal di pantai mengambil nafkah di laut? Nah, ini kalau jumlahnya masih sedikit, ini yang perlu dibangkitkan, harus dibangun. Sebab penduduk tinggal di pantai, nah ini bicara teori jadi ini. Penduduk dipengaruhi oleh dua ekosistem. Ekosistem akuatik dari laut dan ekosistem terestrial dari darat. Nah, semua penduduk yang tinggal pada zona ini, itu garis pantainya 0 sampai 5 km masuk ke darat, itu dipengaruhi oleh dua ekosistem. Logikanya, konsekuensinya, dia harus bisa mengambil nafkah di laut. Kemudian bisa mengambil juga di darat, itu bagus.
Nah, kemudian warga atau penduduk atau keluarga yang tinggal di pedalaman, dia bisa mengolah ladang, mengolah sawah, mengolah perkebunan. Nah, itu. Tapi ujung itu semua tinggal di pantai, tinggal di darat, di pedalaman, tinggal di kota, tinggal di desa, bisa memiliki juga kemampuannya lain secara ekonomi, berdagang. Karena peradaban manusia yang terakhir itu dagang. Dagang didukung oleh teknologi. Tanpa teknologi, dagang dia berkembang. Di tengah-tengah berkembangnya teknologi, maka berkembanglah jasa. Jasa transportasi, jasa termasuk pariwisata itu ya. Jasa boga, jasa kuliner, macam-macam jasa yang ada. Nah, inilah yang harus dibangun ekonominya. Jadi keluarga di NTT jangan tidak tertarik sama masalah dagang. Yang di pinggir pantai bisa mendagang, yang di ngorah ladang harusnya dagang saja, berdagang juga. Sebab kalau tidak, mereka terus akan berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak ada yang hasil lebih untuk dagang. Nah, kalau ini terus terjadi, dalam terminologinya pembangunan pertanian itu namanya pertanian subsisten. Kalau subsisten kita di NTT terus-terusan tidak bisa mendobrak dari subsisten menjadi komersial, nah kita sulit mengentaskan kemiskinan. Ini saya bicara di mana-mana itu. Kalau subsisten ini tidak bisa didobrak menjadi pertanian yang komersial, kita sulit berkembang. Seperti itu. Baik Pak Prof. Bapak Marianus, Bapak, kita kembali Bapak. Bapak, BKKBN sudah melakukan rebranding terhadap logo dari BKKBN dan beberapa hal. Mengapa Pak hal tersebut dilakukan dan sebenarnya makna dari rebranding tersebut apa Pak? Baik, pertama kita lihat dulu kata brand. Brand. Brand itu artinya merek sebetulnya. Iya. Jadi rebranding itu adalah cara atau usaha untuk memperbaiki citra daripada suatu merek yang sudah ada tapi yang tidak lagi sesuai dengan zaman ini. Terus kemudian kita harus rubah supaya dia sesuai dengan zaman dan untuk mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan sejak awal. Tentunya kurang lebih seperti itu. Nah, rebranding BKKBN itu dilakukan karena pertama logo jadi branding. Dulu dia bentuknya sudah berapa kali dah. Sekarang dia seperti yang ada tampilan di televisi. Jadi dia begini. Lebih kekinian Pak ya? Ya, lebih kekinian. Terus kemudian rebranding ini lagu, Mas KB, itu juga musiknya dan seterusnya. Ada beberapa hal. Nah, pertanyaannya mengapa rebranding? Karena kita melihat perkembangan penduduk ini, itu kalau saya lihat bagi dalam empat generasi. Satu generasi baby boomer, itu kelahiran tahun 44 sampai dengan 64. 64. Ya, itu ya sebetulnya rebranding kan mulai dari Amerika sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya. 64, artinya kelompok umur ini, dia kebanyakan sementara bekerja banyak yang sudah lansia, banyak yang menuju atau pralansia. Nah, itu eranya berbeda. Terus kemudian generasi berikutnya itu Gen X, itu kelahiran 65 sampai 84. Ya, 84. Itu sekarang sementara menduduki jabatan. Tapi pada saat mereka lahir, itu lahir belum zaman IT. Ya, makanya sekarang generasi ini kan harus belajar, muku, bergerak. Orang Kupang harus muku, supaya bisa tahu IT. Nah, mereka ini sekarang kebanyakan itu sudah menduduki jabatan penting dan bahkan mendekati masa pensiun. Terus generasi Y, Gen Y, itu yang sekarang lagi naik daun. Dia kurang lebih kelahiran tahun 85 sampai 94. Nah, itu saya tuh Pak. Ya, seperti ya Mas Giri. Nah, eranya kan beda dengan kami. Cara berpakaiannya
Jadi jadi kelompok umur yang membedakan. Terus punya semangat tentu beda. Terus cara pandang sesuatu lain. Terus kemudian generasi X, generasi ini Z, ya itu kelahiran 85, 95 sampai dengan 2015. Ya sekarang ada yang masih mahasiswa, ada yang SMA. Nah, karena kelompok umur ini memiliki cara pandang dan itu yang berbeda-beda, maka BKKBN harus melihat bahwa sekarang sasaran kita itu sudah ada pada generasi Y dan X. Y dan Z. Ya, Y dan Z. X-nya udah lewat. X dulu logonya kan seperti ini. Sangat Nah, karena itu dirubah, maka BKKBN melibatkan kurang lebih hampir 2000 anak-anak remaja, mahasiswa untuk ikut dalam lomba desain ini logo dan seterusnya. Nah ternyata semua sepakat logonya seperti ini, gambar seperti kupu-kupu dan seterusnya. Jadi kupu-kupu itu kan dia mulai dari sebuah istilahnya itu, jadi dari kecil terus dia berkembang menjadi sehingga dari kepompong. Kepompong itu betul ya, dari kepompong terus berkembang sampai ini, dan akhirnya menghasilkan dulu kami begini 2 anak cukup. Ya. Sekarang begini salam BKKBN, jadi lambang cinta. Tapi tidak begini, tangannya tidak boleh gerak begini. Ya, lambang cinta. Nah ternyata ini era generasi Y dengan Y terutama yang lebih banyak berpartisipasi dengan generasi Z yang usia sekarang berada pada mahasiswa. Nah mereka menghendaki seperti itu. Nah, kenapa kita harus? Karena memang mereka maunya seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan keinginan generasi sekarang, sehingga program ini kita tawarkan dan mereka pasti menerima. Karena kita telah melakukan rebranding, tapi tujuannya tetap kembali kepada semula. Sejak BKKBN berdiri, tujuannya untuk apa? Yang tadi saya sampaikan, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, ini yang kita kampanyekan. Kami harus bikin sosialisasi supaya semua lapisan generasi, terutama seluruh masyarakat untuk semua lapisan masyarakat harus bisa menerima dan memahami ini. Dulu kita bilang 2 anak cukup. Sekarang 2 anak lebih sehat. Nah, 2 anak lebih sehat. Terus kemudian salam BKKBN itu salam cinta, Pak. Nah, salam cinta jawabnya berencana itu keren. Jadi berencana itu keren. Jadi semua direncanakan. Kalau direncanakan pasti keren. Seperti tadi disampaikan oleh Prof juga. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan perencanaan yang matang. Itu kata kuncinya sebetulnya. Jadi keluarga berencana, sebetulnya keluarga yang memiliki rencana. Rencananya mau apa? Bukan dia identik dengan kontrasepsi. Kontrasepsi itu hanya sebagai media untuk mendukung dan membantu apa yang tadi direncanakan oleh keluarga supaya bisa tercapai. Misalnya, merencanakan mau 3 tahun, 4 tahun baru boleh hamil lagi. Kan kita tidak mungkin bilang, oh bapak mama tidak boleh sama-sama. Kan tidak boleh. Itu sama-sama itu hak asasi. Tapi kita katakan, boleh sama-sama, terus melakukan hubungan suami seperti biasa. Terus kemudian pokoknya sesuai dengan kebutuhan suami istri, tetap bagaimana caranya supaya tidak berhamil. Nah itu baru kontrasepsinya masuk di situ. Jadi kita sebetulnya orang salah kaprah menganggap wah ini BKKBN selalu omong atau identik dengan keluarga berencana itu identik dengan kontrasepsi. Tidak. Jadi kontrasepsi sebagai media. Nah kami di NTT, saya juga dengan tokoh agama, saya katakan kita buat kebijakan, salah satu kebijakan kami juga ingin kampanyekan KB alamiah. Yang penting jaraknya sampai 3 tahun. KB alamiah. KB alamiah 3 tahun. Apakah mau metode kalender, metode Billings, ya atau ada beberapa metode, tapi ada juga yang gereja tidak setuju. Ya sama-sama kita kampanyekan sama-sama. Kan yang penting itu bukan penggunaan kontrasepsinya, tetapi jaraknya. Yang penting kalau KB alamiah orang harus disiplin. Kalau tidak disiplin ya lebih baik KB modern gitu, KB yang modern sekarang dapat kontrasepsi. Jadi itu terkait dengan rebranding, dan kami juga sudah bekerja sama. Jadi bekerja sama dengan banyak
sektor, tokoh agama, dan saya juga sering diminta untuk menyampaikan materi di kurs pernikahan. Kita ngomong tentang keluarga berencana, dan saya ngomong juga tentang KB alamiah. Jadi saya tidak hanya ngomong tentang KB modern, saya ngomong KB modern, KB alamiah, saya jelaskan baik-baik. Keputusan itu adalah pada Tuhan. Kami tidak paksa, Jadi prinsipnya kami menghargai atau menghormati hak asasi manusia. Baik, Bapak. Ya. Di spesial talkshow pada malam hari ini, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama Giri di sini dan kita masuk di segmen terakhir kita pada malam hari ini. Dan kita akan langsung dengan Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Marianus Maupuru. Bapak, satu pertanyaan, Pak, sebelum ke closing statement dari Bapak. Giri penasaran, Pak. Dari tadi kita berbicara terkait dengan Bangga Kencana, program Bangga Kencana yang dilakukan oleh BKKBN terkait dengan keluarga, dengan perempuan. Ada tidak, Pak, yang menyasar terhadap kaum pria khususnya, Pak? Baik, sebetulnya KB atau keluarga berencana dan untuk menggunakan kontrasepsi itu bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi sesuatu yang sifatnya gender. Artinya apa? Ini bisa bagi peran. Misalnya kalau ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, maka ibu KB misalnya apa dibagi peran seperti itu. Itu namanya gender. Karena itu bukan kontradiktif. Salah jika ibu bilang sama kamu ini, Pak, saya hamil anak pertama, Bapak hamil anak kedua. Nah, itu salah, karena itu kontradiktif. Bahwa Tuhan menciptakan orang yang bisa hamil anak hanya perempuan, dan itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Tapi kalau misalnya ibu bilang, Bapak, saya hamil, saya melahirkan, terus kemudian saya mendeteksi, menyusui, nanti kalau bisa ikut KB Bapak. Tidak ada salah, bagi peran. Sama juga dengan Bapak, Ibu bilang begini, saya jaga anak, terus kemudian Bapak yang masak, Bapak yang cuci, Bapak yang setrika. Bisa, karena itu gender. Artinya bagi peran, sesuatu yang bisa dilakukan oleh baik suami maupun istri, oleh laki-laki maupun perempuan. Kecuali memang kooperatif seperti tadi yang saya gambarkan. Oleh karena itu kebijakan kami di BKKBN, kami juga terus mengkampanyekan supaya ada keterlibatan kaum pria, para bapak di dalam pelaksanaan program bencana. Yang pertama, kalau bisa, seperti saya katakan, bagi peran, mama melahirkan, hamil, melahirkan, seterusnya, bapak yang menggunakan kontrasepsi. Kalau tidak sampai situ, yang kedua, minimal bapak dan mama mendiskusikan bagaimana perencanaan keluarga itu ke depan termasuk keluarga berencana. Terus yang ketiga, minimal kalau bapak mama bilang saya mau pergi ikut periksa kemudian pasang kontrasepsi, ya bapak entar. Itu juga sudah merupakan bagian dukung. Tapi kalau misalnya mama mau KB karena rasa hamil terus berat, ya, kalau hamil melahirkan itu kan taruhannya karena nyawa. Lalu kemudian mama bilang, Bapak, kalau bisa izinkan Bapak, mama pakai kontrasepsi karena kondisi begini. Bapak harus setuju. Sekarang Bapak larang, karena bagaimanapun sesuai dengan kesepakatan ICC di Kairo atau konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1964, seluruh negara menyepakati untuk jadikan kesehatan reproduksi kaum perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tidak boleh bangga. Jadi meskipun kita suami istri, tetapi kalau misalnya istri sudah mengatakan saya hamil terus kondisi saya begini, maka kalau bisa kita rencanakan untuk jauh lebih. Dan itu harus dihormati oleh sang suami. Jadi
kami punya program juga untuk namanya melibatkan para pria untuk ikut keluarga berencana. Memang secara basis kontrasepsi untuk KB pria itu terbatas hanya dua. Satu itu kondom, itu pada saat melakukan koitus baru pakai. Dan kondom itu sebetulnya efektif, mudah, murah, dan efek sampingnya sangat hampir tidak ada. Paling orang yang karet, terus kemudian gatal sedikit. Tapi kalau gatal ya sudah ada bedak kerosin atau apalah digosok, ini bisa kembali pulih. Atau kalau kelewat ya sudah ke dokter bisa. Terus yang kedua namanya metode operasi pria atau kita kenal dengan vasektomi. Nah itu kami juga siapkan untuk keluarga yang sudah merencanakan untuk tidak mau punya anak lagi. Jadi kalau misalnya kami tidak berikan kepada orang yang baru satu anak, itu kami sangat menghargai. Tapi kalau mereka katakanlah sudah 2-3 anak terus mereka tidak ingin lagi, ya kalau mereka menghendaki ke arah itu, maka kita BKKBN kami siap untuk melayani. Nah keterbatasan ini juga yang mungkin membuat keterlibatan kaum pria itu sangat rendah dalam sebagai peserta KB. Tetapi kami tetap mendorong supaya dia juga dari sisi gender sehingga ada peran yang sama antara suami dan istri terkait dengan perencanaan keluarga di program Bapak. Demikian. Baik Pak, mungkin langsung Pak dengan pesan dan harapan buat pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini Pak. Baik, kepada seluruh masyarakat NTT yang kami hormati, kami cintai, khususnya bagi pasangan usia subur, kami berharap supaya program keluarga berencana ini dapat dipahami, dimengerti, dan diterima sebagai sebuah kebutuhan keluarga. Bahwa keluarga berencana itu menghendaki agar keluarga memiliki perencanaan kehidupan yang baik untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas, keluarga yang sejahtera dan bahagia. Terus yang kedua, bagi adik-adik remaja, kami juga berharap supaya merencanakan seluruh kehidupan masa depan mulai sekarang, sejak dini. Pertama, kami sampaikan untuk supaya memahami dan melaksanakan 5 transisi kehidupan remaja yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Tetapi juga saya melihat orang tua dari desa itu memesan kepada anak-anak sama. Yang pertama, mengikuti dan menyelesaikan studi setinggi-tingginya. Itu pesan orang tua juga begitu. Yang kedua, setelah menyelesaikan studi, itu harus mencari dan mendapatkan dulu pekerjaan. Dari sekolah tidak boleh bikin aneh-aneh. Terus kemudian cari pekerjaan sebagai pegangan hidup. Orang tua juga berpesan seperti itu. Yang ketiga, kalau misalnya sudah sekolah dengan baik, terus sudah bekerja dengan baik, ini penghasilan bagus, kerjanya mapan, maka tahap ketiga rencanakan untuk berkeluarga, buat pernikahan. Karena nikah itu sesuatu yang alami, tetapi bukan berarti kita bikin tanpa rencana. Karena apa? Karena orang sudah berkeluarga, orang lapar itu tidak makan cinta, orang makan makanan. Ya, jadi harus kerja dulu. Lalu yang keempat, kalau orang sekolah baik, terus kemudian bekerja dengan baik, nikah dengan terhormat, maka dia akan diterima di lingkungan di mana dia tinggal dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda yang lain. Lalu yang kelima, harus menerapkan pola hidup sehat mulai sekarang. Jadi kalau rokok itu bisa buat orang mati, ya jangan rokok. Narkoba nafsa, jangan. Terus seks pranikah, jangan. Terus kemudian pernikahan dini, jangan. Harus direncanakan secara matang. Karena sebuah keluarga yang direncanakan dengan matang pasti akan menghasilkan buah-buah indah dalam keluarga itu. Baik orang tuanya, suami istri pasti harmonis,
kemudian anak-anaknya juga pasti akan maju. Itu kita yakin. Sehingga harapan kami, adik-adik sekali lagi para remaja NTT, kurang lebih ada 1,3 juta orang, itu supaya melaksanakan 5 transisi kehidupan remaja ini dengan baik. Demikian pesan kami. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung ke Pak Prof. Arjana Pak. Enggak Pak, ada pesan dan harapan terkait dengan program yang digerakkan oleh BKN sendiri Pak? Ya baik. Mari keluarga-keluarga di NTT membangun masing-masing keluarganya. Begitu juga bagi yang akan merencanakan membangun keluarga. Bangunlah dengan jalan merencanakan jumlah yang diinginkan supaya keluarga ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu apa? Itu yang tadi saya sebut kebutuhan dasar. PBB telah menetapkannya sebagai kovenan yang Indonesia meratifikasi tahun 2005. Hak kovenan itu disebut hak sosial ekonomi budaya. Kalau kita sederhanakan menjadi kebutuhan dasar sebenarnya itu. Hak sosial ekonomi budaya itu tadi, yang pertama, anak-anak yang kita bangun, keluarga yang kita bangun, memiliki terpenuhinya pangan cukup. Kemudian menempati papan, dalam hal ini ada rumah yang layak. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan akan sandang. Sandang itu apa? Pakaian, busana, untuk kepentingannya. Apakah di rumah, apakah di kerja, apakah sekolah. Kemudian hak berikutnya, sosial ekonomi budaya berikutnya adalah hak terhadap pendidikan. Seperti tadi saya katakan, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah minimal 12 tahun. Artinya, anak-anak kita dia harus bersekolah sampai 18 tahun. Kalau usianya 18 tahun, dia tidak, sebelum 18 tahun dia tidak bersekolah lagi, itu adalah bagian dari kegagalan keluarga membangun keluarganya. Kemudian yang berikut adalah hak hidup sehat. Sehat secara medis, sehat jasmani, dan sehat rohani. Nah kemudian yang keenam itu adalah hak terhadap kehidupan ekonomi. Yang masuk dunia kerja, artinya dia sudah sekolah, itu harus memiliki pekerjaan yang layak. Nah pekerjaan-pekerjaan tadi itu banyak jenisnya. Ya, apakah dia nelayan, apakah dia bertani, apakah dia penjual jasa, dan lain sebagainya, termasuk diantaranya pekerja-pekerja pemerintah atau pekerja-pekerja swasta. Itu semua bagian dari pembangunan keluarga. Kalau kita sudah ini semua bisa membangun keluarga kita, tentu NTT tidak tertinggal lagi, sehingga kita bisa mendukung visi Pak Gubernur NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Yang kuncinya itu adalah keluarga. Kuantitasnya direncanakan, kualitasnya ditingkatkan, kemudian hak-hak sosial ekonomi budayanya terpenuhi. Itulah keluarga NTT yang kita ingin bangun supaya bisa menjadi keluarga-keluarga dari perkotaan sampai jauh ke pelosok-pelosok desa, di pinggir pantai, di lereng bukit, itu dia betul-betul hidupnya sejahtera. Ini kewajiban kita semua, pemerintah termasuk dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ya, Bapak ada yang ingin sampaikan lagi? Ya, mungkin sebagai tambahan, kita sekarang berada pada masa COVID-19. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya pasangan usia subur, itu kita hindari untuk tidak boleh hamil di masa COVID-19. Karena ketika orang hamil, itu kondisi fisik ibu itu lemah, maka dia mudah terpapar dengan COVID-19. Kalau terpapar, maka dampak ikutannya akan kepada janin yang ada di kandungan.
itu bisa terjadi kecacatan baik fisik maupun otak. Terus yang kedua, kalau ibu yang kena COVID-19 pada saat hamil itu cenderung cemas, stres, dan itu bisa terjadi perdarahan dan bahkan bisa terjadi aborsi. Nah itu juga berbahaya. Sehingga ya di masa COVID ini kita boleh di rumah saja. Kami punya tagline, seluruh anggota keluarga negatif dari COVID-19, ibu negatif dari kehamilan. Nikah boleh, kawin boleh, hamil tunda. Jadi untuk itu, kalau ingin melakukan hubungan suami istri, gunakanlah kontrasepsi. Terima kasih, salam sehat untuk seluruh masyarakat NTT. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikian obrolan kita pada malam hari ini dengan tema menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Boleh kita sama Pak, salam dari BKKBN. Salam BKKBN, jawabannya berencana itu keren. Berencana itu keren. Ya. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Kita ulang sekali lagi Pak. Ya, salam BKKBN. Berencana itu keren. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih.